Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada saat seperti ini, menjelang akhir bulan Ramadan, sebelum Jumat terakhir bulan Ramadan, seringkali kita melihat banyak pesan beredar, baik itu lewat WA, lewat Facebook, lewat Telegram, lewat Instagram, dan lain sebagainya, yang isi pesan tersebut kurang lebih berbunyi seperti ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir pada bulan Ramadan dengan tata cara sebagai berikut: sholat 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud tanpa tasyahud awal. Kemudian tiap rakaat membaca Fatihah 1 kali, surat Al-Qadar 15 kali, dan surat Al-Kautsar 15 kali. Dan niat sholatnya adalah nawaitu usolli 4 rakaatin kafaratan lima fatani minas sholati lillahi ta'ala, yang kurang lebih artinya, aku niat sholat 4 rakaat sebagai penebus atau pengganti sholat-sholat yang aku tinggalkan lillahi ta'ala. Ini bisa disebut sholat kafaroh, tapi ini mengatasnamakan Rasulullah yang bersabda. Kemudian dalam pesan tersebut ada lanjutannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, sholat tersebut sebagai kafaroh atau pengganti sholat selama 400 tahun. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah juga berkata, sholat tersebut sebagai kafaroh atau pengganti atau penebus selama kurang lebih 1000 tahun. Sehingga kemudian para sahabat bertanya, umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya? Rasulullah pun menjawab, untuk kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya, sanak familinya, orang-orang yang di dekatnya, atau orang-orang yang di sekitar lingkungannya. Nah, ini sering terjadi kesalahan, bahwasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, sebagian orang melakukan amalan ini, amalan sholat kafaroh dengan sholat 4 rakaat 1 kali salam, dan mereka meyakini bahwa sholat 4 rakaat tersebut bisa mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan selama 1 tahun, atau bahkan yang ditinggalkan selama dia hidup. Nah, ini satu pemahaman yang tidak benar, karena bagaimanapun 4 rakaat itu tidak bisa mengganti sholat yang ditinggalkan. Ini sebenarnya hadis ini yang mengatasnamakan Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis ini bukan hadis sahih, juga bukan hadis dhaif atau lemah, akan tetapi hadis palsu, hadis maudhu, hadis palsu. Jadi amalan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan seringkali sebagian orang mencampur adukkan antara amalan yang dilakukan oleh para ulama yang ada di Hadramaut, para ulama yang ada di Tarim, dengan isi dari hadis yang beredar di media sosial itu. Padahal sudah sangat jelas berbeda. Amalan yang dilakukan oleh para habaib atau para ulama yang ada di Tarim atau yang ada di Hadramaut itu tidak sama isinya dengan pesan yang sudah beredar di media sosial yang sering kita baca, baik itu di WA maupun di Facebook maupun di media sosial yang lain. Di Tarim atau Hadramaut itu, di sana memang ada ritual atau amalan yang dilakukan pada saat Jumat terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi yang diamalkan di sana bukan seperti yang kita baca di media sosial itu, yang sering beredar pesan banyak di media sosial itu, bukan.
Tetapi yang dilakukan oleh ulama tarim atau habaib di sana adalah sholat qadha, bukan sholat kafaroh. Dan di sana tidak meyakini bahwa sholat qadha yang dilakukan pada Jumat terakhir bulan Ramadan itu bisa mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan selama 1 tahun atau bahkan selama dia hidup. Ini sudah jelas-jelas berbeda. Kadang sebagian orang mencampur adukan pesan ini dengan amaliyah yang dilakukan oleh para ulama yang ada di Tarif atau di Hadramaut. Sudah jelas bahwa amalan sebagaimana yang ada di pesan tersebut sudah banyak dikomentari oleh para ulama. Salah satunya adalah Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, atau Asy-Syaikh Ba'makhromah, itu mengatakan bahwa amalan seperti itu, sholat kafaroh dengan tata cara seperti itu adalah dihukumi haram. Alasannya karena bisa menjadikan orang lain menggampangkan urusan sholat, dan bahkan orang lain atau kebanyakan orang bisa meninggalkan urusan sholat kemudian menggantinya atau mengkodoknya cukup dengan melakukan sholat 4 rakaat di hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini satu kesalahan yang sangat fatal, bahkan sampai mengatakan bahwa bisa dikatakan kufur orang yang melakukan seperti itu. Dan sudah jelas bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Mari kita kaji yang dilakukan oleh para ulama atau habaib yang ada di Tarim atau di Hadramaut. Selama yang saya ketahui, selama saya di Yaman, mulai dari tahun 2007 sampai 2012, itu setiap tahun saya pasti mengikuti ritual sholat qadha yang dilaksanakan di Ainat, yaitu tempat dimakamkannya seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, yang beliau juga salah satu keturunannya adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang sudah kita kenal bersama. Di sana memang setelah sholat Jumat yang dilakukan bukan sholat kafaroh 4 rakaat 1 kali tasyahud itu dengan berkeyakinan bisa mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan, bukan. Yang dilakukan di sana itu adalah murni sholat qadha. Dan saya mendengar sendiri karena imamnya pakai speaker. Selama 5 tahun di sana saya itu tiap tahun pasti mengikuti ritual sholat qadha itu. Jadi murni sholat qadha. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu dilaksanakan pada saat setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Dan itu niatnya murni sholat qadha, bukan niat sholat kafaroh. Dan saya mendengar sendiri karena pakai mikrofon, karena pakai speaker. Jika memang ini adalah murni sholat qadha, maka ini dijelaskan oleh para ulama, atau lebih khususnya ini dibahas di dalam satu kitab khusus. Yang pertama bisa dilihat di dalam kitab Risalah Haula Sholatil Khamsil Furud yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Husain bin Umar Al-Haddad, atau juga bisa dilihat di dalam kitab Kashful Khafa wal Khilaf fi hukmi sholatil bara'ah minal ikhtilaf yang dikarang oleh seorang mufti Hadramaut yang bernama Asy-Syaikh Fadl bin Abdurrahman bin Muhammad Bafadl. Di situ dijelaskan secara lengkap, kemudian akan saya nukil sebagian saja, bahwasanya yang pertama Asy-Syaikh Qadhi Husain dan Al-Imam Al-Ghuzi berpendapat bahwa boleh mengqadha sholat yang dimana seseorang ragu-ragu apakah dia pernah meninggalkan sholat tersebut atau tidak. Jika memang nantinya sholat tersebut benar-benar pernah ditinggalkan, maka sudah secara otomatis bahwa sholat qadhanya adalah menjadi wajib karena dia punya tanggungan. Akan tetapi jika nanti kenyataannya dia ini tidak ada sholat yang ditinggalkan karena dia ragu-ragu, maka minimal sholat yang dilakukan itu adalah menjadi sholat sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya ibadah badaniyah atau maliyah, ibadah badaniyah itu ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh atau badan, atau maliyah itu adalah
bisa diqadha jika memang ada satu cacat atau celah, keraguan-raguan dalam ibadah badaniyah atau maliyah, boleh menggantungkan niat qadha-nya. Jika memang betul dia ada tanggungan, maka statusnya menjadi wajib. Jika tidak, maka menjadi sholat sunnah. Dan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau Asy-Syaikh Bamakhramah dan ulama yang lain, yang dijelaskan beliau, para ulama itu yang melarang sholat kafarah karena memang di dalam sholat kafarah itu terdapat satu kekhawatiran yang begitu sangat berbahaya bagi keyakinan setiap orang Islam, karena sholat tersebut diyakini bisa mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan selama satu tahun atau bahkan selama dia hidup. Nah, ini satu keyakinan yang tidak benar dan keyakinan yang salah. Kemudian sholat qadha yang dilakukan di Hadramaut itu, yang juga dilakukan di Indonesia, itu yang memperbolehkan karena kita mengikuti para ulama besar yang ada di sana. Salah satu yang menjadi pelopor diadakannya sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan adalah yang pertama Fakhrul Wujud, yaitu Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, yang beliau mempunyai keturunan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tentang biografi beliau untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Jawahir fi Manaqib Syekh Abu Bakar Tajil Akabir, atau bisa dilihat juga di dalam kitab Iqdul Yawaqid Al-Jauhariyah. Itu tentang biografi Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, dan saya pernah menulis sebagian tentang biografi beliau di status di Facebook saya. Kemudian yang menjadi pelopor juga adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, yang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau dijuluki Allamatud Dunya, orang yang alim di dunia. Nah, ini beliau bukan orang sembarangan, beliau semuanya itu alim dalam ilmu zahir, juga alim di dalam ilmu batin. Jadi sudah sepantasnya bagi kita yang memang tidak melakukan amalan sholat qadha, bukan sholat kafarah ya, sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, jangan sampai menyalahkan kepada orang-orang yang melakukan amalan sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Karena yang mereka ikuti juga bukan ulama sembarangan, tapi mereka juga seorang waliullah, para kekasih Allah, aulia Allah, yang juga memperdalam dan mendalami ilmu zahir juga ilmu batin. Kemudian yang melakukan juga sudah semestinya tidak memaksa kepada orang lain untuk mengikuti apa yang dia lakukan, karena bagaimanapun ini bukan sesuatu yang wajib. Ini adalah ijtihad dari para ulama. Kemudian Imam Ghazali itu juga mengatakan bahwa boleh mengqadha sholat yang ragu-ragu apakah dulu pernah ditinggalkan atau tidak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah dijelaskan, atau juga dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, yaitu pendapatnya Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Ghuzi juga berpendapat dengan pendapat yang sama, yaitu boleh mengqadha sholat yang ragu-ragu ditinggalkan. Intinya bahwa sholat qadha yang dilakukan oleh para ulama di Hadramaut itu adalah tidak bermasalah dalam hal dari segi fikih, tidak bermasalah, karena mereka juga tidak meyakini bahwa sholat-sholat yang dilakukan itu bisa mengganti sholat yang pernah ditinggalkan selama 1 tahun atau bahkan selama dia hidup. Dan ada satu solusi yang menarik, bahwasanya pernah suatu ketika salah seorang teman saya waktu masih belajar di Tarim, beliau bertanya kepada salah seorang mufti yang juga dosen kami di kampus, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Beliau menjawab tentang amaliyah sholat qadha yang dilakukan pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Dia menjawab, kita niatkan sholat tersebut untuk mengqadha
sholat pada saat kita menginjak usia tamyiz dan sebelum menginjak usia balik, karena itu juga sunnah untuk diqadha. Ini solusi yang sangat bagus sekali karena al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan. Itu tamyiz ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, atau istinja sendiri. Pada saat itu orang tua diperintahkan untuk mengajari anaknya untuk sholat. Nah, itu juga ketika kita melaksanakan sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan, minimal kita juga meniatkan untuk mengqadha sholat-sholat pada saat kita sudah tamyiz tapi masih belum balik. Kemudian ini juga keterangan dari salah seorang ulama dari Tarim, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar, bahwasanya beliau menerangkan bahwa jarang sekali ada sholat kita yang muttafaq ala sihatiha indal fuqaha. Artinya keabsahan sholat kita itu jarang sekali yang disepakati oleh para ahli fikih. Artinya dari satu ulama ini mengatakan sah, dari ulama yang lain mengatakan tidak sah. Jadi sholat qadha itu juga dalam rangka antisipasi agar sholat kita ini benar-benar sah menurut ulama yang lain. Kemudian kenapa harus dilakukan pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan? Beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar juga menjelaskan bahwasanya itu murni karena Syekh Abu Bakar bin Salim ditampakkan oleh Allah sir atau rahasia pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Karenanya sampai saat ini juga masih dilaksanakan sholat qadha pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan yang dilakukan di Ainat Hadramaut, dan juga di sebagian kota di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Intinya kesimpulannya, kita ketika melaksanakan sholat pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu tidak ada yang namanya sholat kafaroh dengan 4 rakaat 1 kali salam dengan meyakini bahwa itu bisa menggantikan atau mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Ini satu kesalahan besar. Tapi yang terjadi, yang diamalkan oleh para ulama di Hadramaut atau di Ainat itu adalah murni sholat qadha, bukan sholat kafaroh sebagaimana sholat kafaroh yang sering beredar di media sosial, baik lewat WA maupun Facebook, Instagram, dan sebagainya. Cukup ini saja yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.